Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN dalam jabatan PPG LPTK Universitas Palangkaraya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rejeki SPD, mahasiswa dalam jabatan 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Palangkaraya. NIM 226100219541. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi bab 3 Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, silakan Yana. Kita mengajar, mari kita berdoa, terus agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Dela sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu mau minta anak-anak Ibu berdiri dulu. Ibu mau lihat kerapiannya. Wah, sudah ganteng semua ya, sudah rapi. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu mohon semua menyanyi, keluarkan suaranya, sikapnya yang bagus. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Oke, tetap berdiri. Sekarang Ibu mau supaya kita semangat belajar pagi ini, kita tepuk semangat dulu, ya. Siapa mau pimpin kita? Saya, Bu. Ya, silahkan. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Boleh dipersilakan semuanya. Mengapa Ibu bawa kita tepuk semangat dulu? Supaya nanti ketika pembelajaran kita sudah semangat belajarnya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu tes. Nah, kita hari ini belajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Iya, sebelum kita masuk di pembahasannya, kita akan masuk di soal pretest dulu. Nah, anak-anak Ibu silakan menjawab. Ini soalnya, siapa sajakah tokoh-tokoh yang merumuskan undang-undang? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Saya, Bu. Ari. Yang lain sudah? Sudah. Sudah, yuk. Yang mau maju siapa? Saya, Bu. Oh, Ari, silakan Ari. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang merumuskan Undang-Undang Dasar? Pertama, Soekarno. Kedua, Muhammad Hatta. Kedua, Dr. KRT Rajitman Widioingrat. Ketiga, Hussein Kusno Tujukrosumo Haji Agus Salim. Iya. Yang lain, benar atau salah jawaban dari Ari? Benar. Tangan. Yang lain, jawab. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar untuk anak-anak Ibu. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan kompetensi
dasarnya? Saya, Bu. Ya, silakan Lydia. Kompetensi dasar 1.3. Menghargai nilai Indonesia tahun 1945. Ya sudah, terima kasih ya Lydia ya sudah membacakan kita kompetensi dasarnya. Selain kompetensi dasar, kita juga ada indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang bisa bantu Ibu? Oh ya, silakan Milka. 1.3.1 menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia menuju 1945. 4.3.2 menyajikan laporan hasil telaah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Milka sudah bantu Ibu membacakan indikatornya. Nah, dan kita ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, bisa dilihat di layar proyektor. Di sini tujuan pembelajarannya itu antara lain setelah belajar nanti anak-anak Ibu diharapkan menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian yang kedua, menampilkan sikap bertanggung jawab. Nah, anak-anak Ibu diminta nanti menampilkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keenam, menyajikan hasil laporan telaah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu juga punya penilaian. Nah, diharapkan nanti kita setelah belajar tadi ada tujuan pembelajarannya, semua tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Nah, ini ada instrumen penilaian. Ibu punya instrumen penilaian untuk anak-anak Ibu, di mana di sini ada penilaian sikap spiritual dan sosial. Nah, ini dia, lihat di tabel. Nanti kita akan mengerjakan proyek nih. Kalian nanti Ibu nilai apakah anak-anak Ibu ini sudah mengerjakan tepat waktu, sudah sesuai tidak dengan perintah atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, itu untuk instrumen penilaian kita. Sudah Ibu bilang kemarin. Sudah dibawa tidak bahan-bahannya? Sudah. Ada bawa apa itu? Origami. Apa lagi? Karton. Lem, gunting, double tip, spidol, double tip. Oh, anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk proyek kita nanti? Apa sudah paham sejauh ini yang sudah Ibu jelaskan tentang storyboard itu? Paham? Oke. Dan untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah Ibu bagi di WA, grup WA. Silakan dulu masuk ke kelompoknya. Kelompok 1 yang mana? Di sini, oke. Siapa ketua kelompok 1? Bisa. Hah? Oh, bisa. Kelompok 2 di mana? Oh, ini kelompok 2. Berarti, oke. Ini pindah ke sini berarti. Kelompok 3, oke. Sudah, sebelum kita mengerjakan pekerjaan kelompok, baiknya kita melihat dulu ini untuk memahami peran tokoh perumus undang-undang. Mari kita simak video berikut. Anak-anak Ibu minta supaya menyimak videonya dengan sungguh-sungguh ya. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anggota BPUPKI adalah tokoh bangsa Indonesia. Mereka adalah putra Indonesia terbaik yang memiliki kemampuan dan tujuan untuk membangun bangsa Indonesia kembali di masyarakat saat itu. Ada 2 tahap utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI akan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Peran penting antara lain sebagai anggota BPUPKI, kedua panitia perancang keuangan dan perekonomian, anggota penyiar. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak Ibu mau tanya, setelah mengamati video, informasi apa yang kalian dapatkan? Peran tokoh perumus
1945. Nah, kemudian siapa saja sih tokoh-tokoh perumusnya tadi? Ya? Soekarno, siapa lagi? Muhammad Hatta, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Yamin. Siapa? Dr. Supomo, Iya, ada A.A. Maramis. Banyak sekali tokoh-tokohnya tadi. Kemudian sikap dan perilaku apa saja yang kalian teladani dari tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945? Rasa kekeluargaan, apalagi? Ketelitian, tanggung jawab. Tepuk tangan dulu untuk anak itu semua. Berarti sudah mengikuti dan mendengarkan, juga mengamati video dengan baik. Nah, Ibu akan menambahkan sikapnya antara lain itu kecerdasan, kecermatan, ketelitian, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian juga rasa kekeluargaan, toleransi, dan juga dengan penuh mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap baik yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang anak-anak Ibu silahkan membentuk kelompoknya. Ibu akan membagikan dulu bahan ajar dan LKPD untuk anak-anak Ibu. Silahkan, ini dia LKPD dan bahan ajarnya. Nah, jadi nanti kalian silahkan isi identitasnya di dalam karton saja, tulis di kartonnya ya. Kartonnya tadi, langsung di sini aja. Kemudian yang kedua, siapkan gunting, karton, kemudian lem dan alat tulis. Dan yang ketiga, lihat di LKPD-nya. Buatlah storyboard mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kalau sudah selesai nanti anak-anak Ibu mempresentasikan proyek hasil kelompok kalian di depan kelas dengan arahan guru. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat storyboardnya. Ya, ada juga di LKPD. Di LKPD kalian ada kan? Silakan bekerja sekarang juga. Nanti setiap kelompok akan maju presentasi ya ke depan hasil storyboardnya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan Ibu ya, Naya. Ibu sambil menilai anak-anak Ibu. Anak-anak selain di buku ada di bahan ajar juga ya.
Iya. 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 Coba kalian Yo, itu nilai nih, yo. Pak, kerjanya. Nanti semua maju ya ke depan ya. Waktu presentasi ya.
Sudah? Belum lagi. Yuk, sedikit lagi ayo. Sambil nilai ya. Kalau sudah silakan balik kursinya ke sini. Kelompok 1 silakan maju presentasi dulu. Yuk, coba pegang dulu. Ke bawahnya nih, ujungnya sebelah kanan ya, jadi biar kelihatan. Ayo yang lain silakan perhatikan dulu. Hadap sini semua. Silakan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Quinsa Natali dari Ketua Kelompok 1. Anggota saya bernama Lydia Graciana, Maida Yunasi, Syabari, Cristiano, dan saya. Di sini saya akan mempresentasikan agenda besar bangsa pada BPKI maupun PPKI. Soekarno, Insinyur Soekarno. Ayo perhatikan ke depan, jangan ribut. Sosro Diharjo di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Sosoknya dikenal sebagai Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1966. Pada masa pembentukan bangsa dan negara Indonesia, Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta. Lahir dengan anggota penyelidik usul-usul perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Ketiga, Dr. Andes tentang bentuk susunan negara. Selain memberikan pandangan tentang bentuk susunan negara, beliau memberikan pendapat tentang pelaksanaan ajaran agama Islam. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok 2, 3, apakah ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Odela, silakan. Semangat dan komitmen tokoh perumusan Undang-Undang Dasar dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita tiru, dan contoh itu apa? Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, cinta tanah air. Oke, itu jawaban dari teman-teman dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bisa dimengerti? Bisa. Iya, kasih applause dulu untuk teman-teman kelompok 1. Silakan duduk. Ibu akan menjelaskan hasil storyboard tadi, di mana Insinyur Soekarno itu terpilih sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibentuk oleh BPUPKI. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu merumuskan hukum dasar, Insinyur Soekarno itu membentuk panitia kecil perancang undang-undang. Kemudian ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini beliau itu memegang sejumlah peran penting, antara lain sebagai anggota BPUPKI, kemudian ketua panitia perancang keuangan dan perekonomian, anggota penyelidik usul atau perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta serta memberi usulan tentang wilayah negara 1945, dan juga anggota Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, itu adalah antara lain peran tokoh
yang ada di storyboard yang kalian buat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Tapi sejauh ini, adakah yang ingin ditanyakan? Apa sudah mengerti? Mengerti. Nah, iya. Sekarang kita masuk ke refleksi. Anak-anak ibu, apa saja pengalaman yang telah kalian pelajari hari ini? Menyenangkan, sudah mengamati video. Keluarkan suaranya yang nyaring, biar kedengaran. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar. Oh iya, benar. Kemudian, adakah hal menarik yang kalian temukan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Nonton video. Menonton video pembelajaran, apalagi? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, hambatan apa yang ditemui dalam pembelajaran ini? Ada tidak hambatannya? Ya, ada. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah refleksi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran penutup. Anak-anak ibu, kita ada post test. Keluarkan buku catatannya. Ibu minta di buku catatan saja kerjakan 5 soal ini. 5 soal hanya jawabannya saja ya. Ini soalnya nih ada di layar proyektor. Di PPD juga ada. Soal pretestnya ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Ini soal pos pembelajaran kita. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, ditukar sama teman di sampingnya. Nanti ibu ambil nilai ya. Ada 5 soal post test, itu semua pilihan ganda. Di LKPD juga sudah ada. Jawabannya saja yang ditulis ya. A, B, C, D-nya. Sudah? Oke. Jawaban yang pertama itu D. Jawaban yang kedua itu D. Jawaban yang ketiga B. Jawaban yang keempat B. Jawaban yang kelima D. Jadi penskorannya adalah 1 benar 20 poin. Jadi 4 benar dikali 20 itu poinnya. Silakan dikasih untuk temannya. Sudah tadi ditukar ya? Sudah. Ibu mau ambil nilainya ya? Sudah dinilai? Pemeriksa ditulis namanya, salah sendiri. Nanti pemeriksa yang bertanggung jawab. Ya? India? Siapa periksa punya India? Sudah. 90. Maida. Iya, Maida. 90. Win 100. Ari 100. Pris 90. Dela Iza 80. Milka Ilham Ihdan Rafli Aira 80. Rahma 80. Jody 90. Natasha 80. Fikri 90. Oke. Nah, anak-anak ibu, ini ibu sudah dapat nilainya untuk post test, berarti tinggi semua nilainya dan B dari KKM kita. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu. Berarti tadi sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah menyimak video, sudah juga melaksanakan tugas proyeknya dengan baik. Nah,
nilainya semua di atas KKM, berarti semua anak-anak ibu untuk hari ini pembelajaran kita sudah paham, sudah berhasil. Mana suaranya? Berdiri dulu semua. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Anak-anak silakan dilihat di lembar MKPD. Itu ada tugas evaluasi di rumah. Ya, ada 5 soal. Ada 4 soal. Lihat tidak? Lihat ada di MKPD ya. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Pekerjaan apa itu namanya? PR. Pekerjaan rumah. Harus dikerjakan di rumah. Oke. Minggu depan kita akan koreksi. Ya, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk anak-anak ibu sejauh ini dari materi yang sudah kita pelajari? Sudah paham? Oke. Anak-anak, karena minggu depan itu kita sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi nanti pekerjaan rumahnya silakan dikumpul lusa ya. Lusa dikumpul sama Milka. Nanti Milka yang antar ke ruang guru. Ya. Supaya ibu ambil nilainya. Minggu depan anak-anak ibu sudah penilaian akhir semester, semua harus belajar supaya nilainya bagus. Oke. Nah, sebelumnya kita mau ke kesimpulan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu ibu di kesimpulan pembelajaran? Saya, Bu. Silakan Lydia. Tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. KRT Rajiman Widyodinargat. Yang ketiga, A.A. Marahmis. Yang berikutnya, Mr. Dielarut Hari. Yang selanjutnya, R. Otto Iskandar Harinata, Mr.nya Maria Utpar Santos, dan lain-lain. Itu. Ada lagi yang bisa bantu? Ya, silakan Natasha. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan, di mana ini mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan. Ada kesimpulan dari Lydia dan juga dari Natasha. Kalau Lydia tadi tentang tokoh-tokoh perumusannya, kemudian kalau dari Natasha tadi ada tentang undang-undang. Sekarang Ibu menambahkan satu kesimpulannya, yaitu setiap negara memiliki undang-undang yang berisi tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan dengan bentuk yang beragam. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, silahkan anak-anak ibu berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita